Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pada kesempatan kali ini kita sedikit menggali buku yang luar biasa dari Syekh Abdurrahman Dahi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi mewariskan komitmen dakwah gitu ya. Latar belakang buku ini sendiri melihat fenomena kondisi para aktivis gerakan dakwah yang sudah berkeluarga gitu ya, sudah berpuluh tahun aktif di gerakan dakwah membangun keluarga, tapi ternyata anak-anak mereka banyak atau sebagiannya tidak menjadi bagian dari dakwah gitu ya. Jadi kalau bahasanya Syekh Abdurrahman Dahi itu dari harapan menjadi beban gitu ya. Nauzubillah min zalik. Nah, ini adalah salah satu upaya beliau untuk mencoba mengkaji dan juga memberikan solusi bagaimana seharusnya komitmen dakwah ini diwariskan ya kepada atau di dalam keluarga dakwah gitu ya. Di bagian awal buku ini ya, Syekh Abdurrahman Dahi membahas 3 jenis hidayah yang ada ya pada manusia atau bisa terjadi pada keturunan-keturunan di keluarga dakwah gitu ya. Yang pertama adalah hidayah fitriyah, yang ini sudah given dari Allah Subhanahu wa taala, yang beliau menafsirkan atau memaknai hidayah fitriyah itu sebagai fitrah yang telah ditanamkan Allah ke dalam diri setiap manusia gitu ya. Yang menyangkut terkait dengan naluri alamiah ini, karena beliau memberikan perbedaan antara jenis hidayah. Jadi kalau yang fitriyah itu lebih pada naluri alamiah seperti kedua kaki untuk berjalan, lisan untuk berkata, mata untuk melihat dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah hidayah irsyad wadalalah, yang dimana hidayah ini ya adalah hidayah yang digapai melalui upaya yang dilakukan ya, seperti apa-apa yang dilakukan para nabi dan rasul terhadap mereka, termasuk juga upaya yang dilakukan para orang tua dan murabbi terhadap anak-anak mereka agar mendapatkan tingkat hidayah atau hidayah tingkatan yang lebih tinggi, yaitu hidayah taufik. Nah, ini jenis hidayah yang ketiga, hidayah taufik, yaitu hidayah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih kepada atau diberikan Allah kepada orang-orang yang dipilihnya berdasarkan pengetahuannya yang meliputi segala rahasianya yang tersembunyi. Ini beliau mengambil dalil dari surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, dalam tarbiyatul aulad atau dalam pembinaan anak-anak itu sendiri gitu ya, itu hidayah taufik ini memang terlihat terjadi pada sebagian anak keturunan yang orang tuanya sendiri bukan aktivis atau bukan seorang pemikul beban dakwah ya, bukan seorang dai yang komitmen di jalannya ya. Dalam sejarah kita mengenal misalnya Ikrimah bin Abu Jahal, Abdullah bin Ubay bin Salul, Amr bin Al-As ya. Ini juga contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman di sini, bahwa orang tua mereka bukanlah para murabbi yang memperhatikan sekali tarbiyah anak-anaknya sejak kecil sehingga berhasil, tapi anak-anaknya ini mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka itu termasuk yang mendapatkan hidayah taufik sehingga menjadi pembela Islam. Sebaliknya, ada anak-anak yang ditarbiyah dengan sungguh-sungguh namun tidak terwujud hidayah taufik dari Allah. Misalnya disebutkan di sini contoh anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam ya, seperti dalam surat Al-Kahfi, atau kalau kita mengingat di antara anaknya Nabi Nuh alaihissalam juga ada yang demikian ya. Nah, ini menunjukkan bahwa pada akhirnya hidayah itu memang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya bagi kita para orang tua kalau kami melihat ya, itu pertama menunjukkan bahwa kita perlu kedekatan yang amat sangat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harapan yang amat sangat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar harapan tertinggi kita dalam memberikan hidayah taufik ya, hidayah agar anak-anak kita melanjutkan komitmen dakwah ini haruslah yang tertinggi itu pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada upaya-upaya kita,
bukan pada effort-effort kita, atau mungkin juga pada sekedar sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren kita gitu ya, karena merasa sudah disekolahkan di sekolah IT, di pesantren tarbiyah gitu ya, dianggapnya sudah selesai. Kita berharap pada pesantren dan sekolah itu untuk ngurus anak kita supaya jadi penerus dakwah. Ini bahaya ya. Atau kita menyerahkan pada murabi anak-anak kita, yang penting udah dicariin liko gitu ya, anak kita sudah ikut liko, itu kita serahkan pada, kita berserah pada para murabi. Itu juga tidak tepat ya. Yang tepat adalah berserah setinggi-tingginya pada Allah dengan eh, kekuatan harapan yang sangat besar bahwa Allah tolong ya, kepada Allah kita minta tolong agar Allah turunkan taufiknya kepada anak-anak kita untuk melanjutkan komitmen dakwah ini. Kita sendiri, jangan-jangan para orang tua ini termasuk juga sebenarnya orang tua kita dulu bukan seorang dai, bukan seorang gerak aktivis harakah ya, tapi dengan izin Allah, dengan atas pilihan Allah kita berada di jalan dakwah ini ya. Jadi ini memberikan hikmah yang luar biasa ya, agar hidayah taufik itu sampai kepada anak-anak kita. Kita kuatkan harapan-harapan kita, kita utamakan harapan-harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sambil terus kita melakukan upaya, karena upaya itu juga menunjukkan ya, usaha-usaha kita itu menunjukkan kesungguhan kita dalam menginginkan anak-anak kita melanjutkan dakwah. Wallahu a'lam bishawab.